Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu topik tugasku yang menurutku anggap menarik. Mungkin dari teman-teman semuanya juga ada yang butuh atau mau mau mendalami juga terkait dengan masalah kulit pada anak. Apa itu namanya? Mungkin bisa lihat video kali ini ya. Jadi judulnya yaitu dermatitis atopi pada anak. Oke. Jadi sebagai pendahuluan, dermatitis atopi atau disebut juga sebagai atopic eczema atau neurodermatitis itu merupakan salah satu keluhan yang sering sekali muncul pada anak maupun bayi menurut International Pediatric Association dan juga Ikatan Dokter Indonesia, teman-teman. Yang mana timbulnya itu secara kronik dengan predileksi yang khas biasanya pada lipatan-lipatan siku, lutut, dan dengan manifestasi seperti gambaran atau lesi kemerahan, bersisik, dan dengan adanya rasa pruritus khususnya pada malam hari. Nah, The International Study of Asthma and Allergy in Childhood atau ISAAC mengungkapkan bahwa prevalensi dermatitis atopi itu sekitar 20%, hampir 20% pada dekade pertama kehidupan, terutama di atas 2 tahun, teman-teman. Oke, selanjutnya dermatitis atopi itu menjadi masalah kesehatan khususnya pada bayi dan anak karena dia itu mau dapat mengganggu proses tumbuh kembang bayi karena dia itu bisa meningkatkan menurunkan terkait dengan pola makan bayi, mengganggu pola makan bayi, tidur bayi serta kesehatan bayi karena kan kalau gatal malam hari bayi rewel gitu kan ya. Pada sebagian besar pasien DA bisa berakibat lebih morbiditasnya lebih tinggi biasanya pada yang sudah dan berhubungan langsung dengan penyakit-penyakit alergi lain seperti rinitis alergi maupun asma pada kemudian hari. Oke, selanjutnya bagaimana sih urgensi daripada penyakit ini? Jadi prevalensinya menurut Global Report on Dermatitis Atopic United Kingdom tahun 2022 di dunia secara global itu sekitar umur 0,5 sampai 5 tahun itu sekitar 12,1%. Sedangkan sampai batasnya itu paling tinggi adalah pada sekitar 17 tahunan, sekitar 15%-an. Baru dari 17 tahunnya itu prevalensinya menurun sampai bertambahnya usia. Makanya memang banyak ditemukan dermatitis atopik itu memang pada anak-anak, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini ada yang menarik. Di sini aku ada salah satu apa menemukan salah satu artikel penelitian dengan jenis systematic review dan meta-analisis. Jadi ternyata ada hubungan yang bermakna mengenai food sensitivitas atau alergi 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 makanan dengan dermatitis atopi. Khususnya pada anak-anak kan paling banyak tuh alergi makanan khususnya karena susu, susu sapi, cold milk alergi seperti itu kan. Nah, itu ternyata ada hubungan yang bermakna dan signifikan secara statistik. Oke, etiologinya di sini teman-teman dermatitis atopik sebenarnya multifaktorial karena kenapa? Memang penyebabnya itu banyak dan tidak bisa satu secara definitif seperti itu. Dia itu bisa berhubungan dengan individualnya itu sendiri yaitu genetik, khususnya genetik di sini adalah mutasi filagrin sehingga sawar darah sawar sawar kulit itu menjadi atau skin barrier itu menjadi rusak, teman-teman, gampang rusak sehingga kelembapannya turun atau transepidermal apa penguapan airnya itu water loss-nya itu semakin tinggi sehingga mengakibatkan kulit gampang kering, bersisik dan bisa menjadi cracked atau lama-lama bisa secondary infection seperti itu, teman-teman. Ditambah beberapa exposure yang memperparah seperti polusi udara dan juga apa itu namanya asap rokok dan beberapa kondisi seperti disibiosis daripada si flora normal di kulit maupun di tadi ada hubungan langsung kan dengan disibiosis mikrobiota yang ada di usus kita yang bisa mengakibatkan kondisi uh,
apa itu namanya inflamasi dan pengeluaran imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini dimediasi oleh sel emas dengan provokasinya adalah T helper 2, teman-teman. Nah, ada yang sangat menarik pada siklus daripada si dermatitis atopi ini, teman-teman, yaitu siklus gatal garuk, yang mana adanya stres fisiologik dengan meningkatnya sensitisasi neural pada kondisi pelepasan sitokin proinflamasi tadi yang menyebabkan gatal, teman-teman. Jadi, khususnya pada anak yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk apa itu namanya menggaru ataupun mungkin keadaan yang apa itu namanya tidak menyenangkan, anak itu akan cenderung akan menghilangi rasa itu. Khususnya dan akan memperparah kondisi DA ini. Jadi seperti lingkaran setan, teman-teman, tidak terputus. Jadi saat digaruk, otomatis rasa keinginan garukan atau dalam dikatakan emosional yang akan menimbulkan kepuasan akan garukan tersebut akan berulang seperti itu. Sehingga apabila berulang, sawar kulit kita, skin barrier kita, kulit kita itu akan rusak akibat garukan tersebut dan berulang-ulang sehingga yang terjadi DA akan semakin parah, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan berbicara masalah patogenesis secara imunologi daripada si dermatitis atopi ini. Jadi eksima atau dermatitis atopi ini dimediasi langsung oleh sel IgE, dimediasi oleh imunoglobulin E, yang mana dia itu adalah proliferasi dari T helper 0 menjadi T helper 2, T helper 2 diintermediatkan oleh sitokin interleukin 4, yang mana interleukin 4 ini menjadi petanda infeksi secara akut, teman-teman. Nah, nanti baru interleukin 4 dan 13 akan meningkatkan sensitisasi sensori neuron, sehingga akan timbulnya si gatal itu tadi. Apabila gatal, terus orang ini akan menggaru, akan terjadi disruption barrier, sehingga filaggrin juga akan turun, rusaknya lapisan epidermis dan mikrobiota apa itu namanya disimbiosis daripada si mikrobiota di dekat kulit, dan akan tersebut akan berulang-ulang tadi yang siklus gatal garuk tadi, teman-teman. Dan apabila kronis bertahun-tahun berhari-hari akan menimbulkan apa itu namanya beda lagi imunologiknya. Yang berperan adalah T helper 1 yang mana akan meningkatkan T helper 1 tersebut meningkatnya epidermal hiperplasia karena hal tersebut dan akan timbulnya manifestasi klinis seperti ligenifikasi. Teman-teman bisa lihat ligenifikasi itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi infeksi awal apa itu namanya reaksi awal yang dia itu awalnya itu hanya kemerahan, gatal ataupun mungkin akan timbul krusta, pengelupasan kulit, keratinosit tersebut lama kelamaan akan menjadi kehitaman seperti ini, ligenifikasi. Khususnya predileksinya akan disesuaikan dengan umur, biasanya berbeda-beda, teman-teman. Nah, pada umur-umur yang masih infan atau bayi, biasanya pada pipi, daerah wajah, dahi, dan lipatan paha, umbilikus seperti itu. Sedangkan udah naik seperti umur 5 tahun bisa berjalan, misalnya anak-anak pada fossa cubiti, fossa poplitea, seperti itu, teman-teman, pada lipatan-lipatan siku. Kalau seperti adult atau dewasa, biasanya sudah beralih ke arah di lipatan leher, di tangan, di sela-sela jari. Makanya nanti akan didiagnosis banding seperti kayak ya kayak skabies, dermatitis kontak iritan, seperti itu, teman-teman. Jadi memang harus dicari faktor pencetusnya karena ingat disensitisasi imun apa itu namanya T helper 2 ini karena adanya faktor pencetus dan juga riwayat atopi pada bayi ini. Itu adalah khas daripada si dermatitis atopi. Oke, kita akan berbicara masalah tadi sudah ya ini terkait dengan manifestasi klinis yang akan timbul. Tadi ini adalah beberapa contoh eksfoliasi gambar garukan-garukan dari anak yang mengalami siklus gatal garuk tadi, teman-teman. Oke, sekarang dia bagaimana cara diagnosis daripada si penyakit ini? Jadi sampai sekarang tetap menggunakan Hanifin Rajka, teman-teman. Sampai sekarang menurut Nelson textbook
pediatrik juga bilang gitu. Jadi minimal ada tiga kriteria mayor dan tiga kriteria minor. Kriteria mayornya tiga tadi ada apa saja seperti prioritas, prioritasnya khususnya pada malam hari dan distribusi daripada predileksi daripada gatal atau eksimnya itu pada khas-khas seperti lipatan-lipatan, habis itu flexor apa di siku, di apa itu namanya dahi, di pipi seperti itu teman-teman. Terus ditambah lagi sifatnya kronis dan relapse atau sering berulang dan juga ada kondisi atopik khususnya sebelumnya ada asma, sering bersin, rinitis, alergi dan lain-lain terkait dengan kondisi apa itu namanya alergi gitu teman-teman. Dan ditambah juga tiga kriteria minor seperti kayak sirosis, kulitnya kering, ichthyosis palmaris, keratosis biliaris, peningkatan serum IgE, terus early age onset, awal pada umur-umur dekade pertama, nipple eczema juga bisa, selilitis, sariawan pada di ujung-ujung sudut bibir, recurrent conjunctivitis, kemerahan pada konjungtiva juga bisa teman-teman. Orbital darkening. Jadi itu merupakan kriteria minor. Sebenarnya di semua ini sebenarnya nggak harus ada. Yang penting adalah khasnya di kriteria minor tadi. Kalau kita ketemu lesi kulit apa seperti kemerahan dan tambah dengan pruritus pada malam hari, khususnya dengan adanya riwayat atopi, kita langsung pikirkan ke arah dermatitis atopik, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai di sini revisi terbaru. Ada salah satu sumber yang ternyata terbaru, sebenarnya ini terkait dengan nanti lebih spesifikasinya ke arah penelitian terkait DA ya, teman-teman. Memang ada revisi Universitas Kafka berdasarkan kriteria A, B, C, D. Jadi nanti lebih spesifik lagi ada kriteria mayor, important karakteristik seperti kayak early age onset, atopinya, IgE reactivity-nya gimana, sama terkait dengan demografi epidemiologi seperti apa itu namanya yang saya sebutkan tadi. Tapi intinya adalah kriteria mayor tersebut terpenuhi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana kita menilai setelah kita bisa diagnosis dermatitis atopi, kita harus bisa menilai derajat keparahan daripada dermatitis atopi itu dengan menggunakan skor yang banyak dipakai sampai sekarang sebagai konsensus juga, yaitu skor SCORAT atau Index for Scoring of Severity of Atopic Dermatitis, teman-teman. Jadi skornya itu ada A, B, C, yang mana yang A ini terkait dengan rule of nine distribusinya, kita akan kalau area dahi seperti kayak 8,5 seperti itu. Kalau pada cewek biasanya 4,5, pada dada itu 18, pada tangan pelipatan siku itu 4,5. Seperti itu teman-teman. Jadi itu nanti akan dijumlah. Ini berdasarkan usia ada ya, dikurang dari 2 tahun sama lebih dari lebih tua atau lebih dari 2 tahun tadi. Nah, selanjutnya penilaian intensitas. Kita akan nilai kemerahannya, terus habis itu pembegakannya, krustanya, eksoriasi di gatalnya, likenifikasi, ataupun mungkin ichthyosis atau apa itu namanya si apa itu keringnya, kondisi kering daripada si kulitnya. Baru terkait dengan subjektif simptom yang akan ditimbulkan dari pasien ini. Sering nangis, rewel, habis itu namanya terbangun saat malam hari karena gatalnya, seperti itu. Yang mengganggu aktivitasnya, seperti itu. Nanti ada hitungannya. A per 5, kondisi extend atau distribusi tadi A, nilai A tadi setelah dijumlah per 5, ditambah 7 kali B, intensitasnya. Jadi habis dijumlah intensitas ini dikali 7 ditambah C. C terkait dengan gejala atau ya gejala yang telah dirasakan oleh pasiennya ini sendiri. Baru nanti kalau kurang dari 25 itu mild dermatitis atopi, 25 sampai 50 namanya moderate, sampai lebih dari 50 itu merupakan apa itu namanya yang udah severe gitu. Nanti ini berkaitan dengan tata laksananya teman-teman. Jadi sangat penting. Nah, ini adalah benang merah daripada alur diagnosisnya tadi. Intinya tadi yang udah aku sebutkan tentang anamnesis. Ada detail histori yang kita akan gali terkait dengan riwayat terapinya, apa atopinya, terkait dengan tiga mayor, tiga minor pada kriteria Hanifin-Rafska tadi. Baru kita akan nilai severitasnya menggunakan salah satunya adalah skor SCORAT.
dan baru pemberian line terapi. Jadi di sini memang kita jarang sekali menggunakan atau tidak direkomendasikan terkait dengan pemberian pemeriksaan penunjang seperti imunoglobulin E, skin prick test, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang diagnosis banding. Diagnosis bandingnya tadi terkait dengan predileksinya kan. Karena kulit keluhannya sama, kemerahan, gatal, namun kita bisa mengidentifikasi dari predileksi-predileksi tersebut. Seperti kalau di tangan, berarti didiagnosis banding dengan dermatitis kontak iritan, seperti itu ya teman-teman. Karena ada suatu exposure dari bahan yang mengiritasi di sekitar kulit di tangan seperti itu. Jadi asas tersebut kita bisa diagnosis banding. Selanjutnya juga ada banyak lagi ya kriteria-kriteria yang lain, apa diagnosis banding yang lain. Oke, selanjutnya nanti di selanjutnya ini gambaran pada yang udah imunodefisiensi nanti terkait dengan gen-gen yang terkait. Di sini sudah gambarannya sudah heboh-heboh, imunoglobulin yang sudah sangat tinggi, lebih dari 2000 biasanya gitu-gitu teman-teman. Jadi dan juga ada beberapa yang tumbang tindih dengan penyakit infeksi yang lain seperti di sini ada gambaran HSR eksim herpesticum yang sesuai dermatom. Oke, selanjutnya manajemen. Manajemen daripada si apa dermatitis atopik ini terkait dengan ada 5 pilar utama yang wajib teman-teman harus hafal dan juga mengerti. Yang pertama edukasi terkait dengan perjalanan penyakitnya. Kita harus bilang kalau ini merupakan adalah atopi atau apa itu namanya alergi gitu teman-teman. Yang kedua, kita harus cari faktor pencetusnya eh, yang membuat terprovokasinya atau tersensitisasinya si dermatitis atopi ini. Kira-kira karena apa sih itu? Yang ketiga, memperkuat sawar darah kulit apa sawar kulit skin barrier dengan pemberian moisturizer. Nanti pemberian moisturizer seperti apa yang direkomendasikan berdasarkan pedoman. Selanjutnya yang keempat memberikan antiinflamasi pastinya kan. Kalau kulit, bicara kulit, kita harus memainkan peranan penting dari kortikosteroid topikal. Nanti ada tempatnya sendiri. Terus mengendalikan siklus gatal garuk yang tadi dengan pemberian antihistamin gitu. Biar anaknya bisa tidur, biasanya diberikan antihistamin golongan yang pertama, generasi pertama. Baru nanti kalau memang anaknya sudah beranjak sekolah, kita bisa berikan yang generasi kedua agar tidak ada efek sedatif di situ, gitu, teman-teman. Jadi tadi disesuaikan dengan apa itu namanya severitas daripada si eh dari dermatitis atopi ini sendiri. Kalau mild disease, hanya skincare, pelembab saja sudah dia itu bisa bagus memperbaiki sawar darah kulitnya dan pokok intinya mencegah faktor pencetusnya. Tapi kalau udah moderate to severe, biasanya memang dibutuhkan topical corticosteroid khususnya yang mulai dari low to potent, mulai dari awal yang lemah menuju yang berat gitu teman-teman bisa nanti dimainkan di situ. Oke, selanjutnya kita akan beranjak bagaimana berdasarkan konsensus yang direkomendasikan oleh American of Academy of Pediatrics. Jadi memang tadi pemeriksaan penunjang seperti skin prick test sudah sebenarnya pada ini tidak direkomendasikan terkait dengan biaya maupun dengan ketidaknyamanan pasien seperti itu. Jadi kita udah mulai bisa terapi dengan diagnosis secara klinis. Selanjutnya, pemberian antibiotik sebagai profilaksis juga tidak dan ingat tidak boleh diberikan obat-obatan kortikosteroid yang oral maupun apa yang injeksi ya teman-teman ya. Itu ranahnya udah beda lagi. Jadi ini lebih direkomendasikan ke arah yang topikal teman-teman. Terus kalau memang sudah kondisinya udah berulang-ulang dan dibutuhkan kondisi berat, severitasnya udah tinggi dan membutuhkan imunosupresif, kita harus rujuk ke dokter spesialis, khususnya dokter spesialis kulit, bagian kulit anak itu boleh kita akan konsulkan. Terus di sini rekomendasi klinis yang lain tadi yang paling penting adalah emollient terkait dengan pelembab. Selanjutnya first line topical corticosteroid, topical calcineurin inhibitor seperti tacrolimus seperti itu ternyata paling bagus ya teman-teman. Tacrolimus 1% itu digunakan untuk menangani ini biasanya dikombinasikan dengan corticosteroid. Terus di sini ini secara garis besar saja tadi intinya ada beberapa terapi yang udah advance kalau memang udah spesialistik teman-teman seperti pemberian
fototerapi, pemberian beberapa agen biologis seperti dupilumab, JAK inhibitor, imunosupresan untuk menekan seperti itu. Tapi intinya adalah di sini memaksimalkan skin barrier, menghindari faktor pencetus sama topical corticosteroid biasanya udah sangat berespon gitu teman-teman. Baru di sini modifikasi faktor pencetusnya seperti apa. Ingat, karena tadi ada alergi susu, kita harus perhatikan terkait dengan susu di anaknya ini sendiri. Selanjutnya adalah food allergen yang lain, telur, udang, seafood yang lain kita harus pikirkan ya teman-teman. Terus hindari eh, apa itu nama alergen yang bisa memicu. Kita harus khususnya pada orang tua harus awareness-nya tinggi terkait dengan kira-kira muncul kemerahan ini karena apa, sebelumnya habis makan apa, menggunakan apa pakaian seperti apa, atau dia menghirup aeroalergen yang bisa menimbulkan provokasi dari dermatitis atopi ini sendiri, teman-teman. Dan ingat, biasanya pada hewan-hewan peliharaan juga bisa kita curigai sebagai faktor pencetus. Ini untuk memperkuat fungsi sawar kulit, yaitu dengan menggunakan beberapa agen pembersih yang low pH, apa pH-nya itu ke arah netral dan tidak banyak pewangi atau parfum, karena dia itu kan bisa mengiritasi bahkan gitu. Ingat tadi kalau secara patofisiologi dia itu karena gen mutasi mutasi gen filagrin yang menimbulkan TEWLS kulit atau transepidermal water loss, sehingga gampang kering kulitnya. Makanya kita butuhkan beberapa agen pembersih atau hygiene yang ramah di kulit gitu ya teman-teman. Dan pemberian pelembab. Pelembab di sini bisa lotion dan juga yang mengandung bahan-bahan apa itu namanya seperti humectant occlusive emollient. Dia itu mengurangi kelembapan, tidak menarik air dan tetap menjaga air akan tetap di sawar darah, sawar kulit, dan oklusif, mengunci dengan menggunakan uh, lipid, maksudnya agar kandungan moisture apa air di dalam ini tidak bisa gampang keluar gitu teman-teman. Jadi carilah pelembab-pelembab yang mengandung dan bersifat emollient, oklusif dan humektan biar terhidrasi dengan bagus kulitnya. Kalau terhidrasi dengan bagus, kulitnya akan tampak seperti proses keratinosit, regenerasi kulitnya juga bagus dan menghindari infeksi, sekunderi infeksi tadi. Terus antiinflamasinya tadi di sini ada beberapa beberapa golongan dan mungkin teman-teman bisa hafal berdasarkan potensialnya. Biasanya kalau memang awalnya kita mulai dari low potensial terlebih dahulu, khususnya digunakan pada area wajah itu sangat low ya teman-teman. Hidrokortison 1%. Misalnya digunakan setelah mandi gitu boleh. Eh, Cuman jangan dicampur dengan pelembab tadi ya. Jadi bisa diberikan jarak gitu. Kita bisa oleskan 2 kali sehari, pagi dan malam boleh. Baru diberikan kalau memang dirasa pada predileksi yang dengan kulit yang lebih tebal, seperti kayak di tangan, di palmar, di eh, kaki, seperti itu kita bisa menggunakan yang uh, moderate potensial seperti betamestason Velar 0,1%, mometasone furoate 0,1%, seperti itu teman-teman. Ini ada terlampir ya. Jadi semakin tingginya grup, semakin very potent gitu. Itu biasanya digunakan dengan kita melihat. Tapi ingat, penggunaan kortikosteroid topikal juga berpengaruh terhadap efek samping yang ada juga pada tubuh. Biasanya kulit striae, terus gampang. Jadi harus disesuaikan juga ya teman-teman. Juga mempengaruhi kondisi sistemik seperti penurunan HPA aksis seperti itu ya, Cushing syndrome gitu. Jadi harus diperhatikan ya. Oke, tadi ada beberapa agen juga yang sebagai pilihan terapi lanjutan, second line, third line gitu ya pada dermatitis atopi ini kita bisa pikirkan. Terus selanjutnya di sini mungkin ini terlalu advance ya. Oke. Ini tadi intinya topical treatment dikaitkan dengan severitasnya, kita bisa pilih rekomendasi-rekomendasi topical corticosteroid maupun kita bisa menggunakan topical calcineurin inhibitor. Itu rekomendasi kekuatan evidence base-nya juga tinggi. Itu yang biasa direkomendasikan berdasarkan konsensus dari atopic dermatitis. Oke, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan atopic dermatitis ini. Terima kasih.